Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Doa pembangunan Gereja Kristus Raja Andalas. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu bagi segenap umat-Mu di paroki ini. Engkau senantiasa memberkati kami, sehingga dari tahun ke tahun umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru, di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu, agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai, dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini, agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga, dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja, berilah kesehatan yang cukup, dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria, Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Doa Malaikat Tuhan, puji syukur nomor 15. Maria diberi kabar oleh Malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salib-Nya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Kita siapkan lagu pembuka, Puji Syukur 383. Salah, maaf. 300. Sorry, ralat. Lagu pembuka Puji Syukur 323.
Mari kita berdiri, kita buka dengan lagu Puji Syukur 323. Bergemarlah dan bersukaria, angkatlah nyanyian puji bagi Tuhan yang Maha Baik. Hai pujilah Tuhan sebab Ia baik, sebab kasih Tuhan kekal tak berhingga. Bergemarlah dan bersukaria, angkatlah nyanyian puji bagi Tuhan yang Maha Baik. Kita siapkan Tuhan kasihanilah. Puji syukur 345. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, juga segenap umat yang turut merayakan Ekaristi Kudus ini dari rumah masing-masing lewat live streaming. Pada perayaan Kudus kita ini kita merayakan hari Minggu biasa yang ke-8. Dan lewat sabda-sabda Allah yang akan kita dengarkan khususnya dari Injil, kita kembali diingatkan bahwa kita sebagai umat beriman yang sungguh percaya kepada Allah dalam menjalani kehidupan kebersamaan kita dengan orang lain, tentu kita mempunyai tanggung jawab untuk saling mengingatkan. Namun lebih dari itu, kita terlebih dahulu mesti mengintrospeksi diri, melihat kembali diri kita, memastikan diri kita bahwa kita sungguh layak untuk menegur atau mengingatkan saudara-saudari kita yang mungkin melakukan kesalahan ataupun juga dosa. Pada akhir pekan ini kita juga dengan segala syukur kita menghantarkan syukur kita kepada Allah atas segala kasih berkat-Nya yang boleh menuntun kita sepanjang sepekan yang telah kita lalui bersama dalam pekerjaan dan pelayanan kita. Sembari kita mengaturkan permohonan kita agar dalam perjalanan dan perjuangan hidup kita masing-masing dalam sepekan ke depan kita sungguh dituntun, diberkati oleh Allah agar kita mampu menjalani seluruh hidup kita berdasarkan kehendak-Nya, dan dengan demikian kita berharap memperoleh keteguhan dalam iman dan juga sukacita dalam menjalani kehidupan kita. Karena itu agar layak pantas seluruh harapan dan doa-doa kita yang kita bawa dalam Ekaristi Kudus ini, mari sejenak di hadapan Allah kita sadari salah dosa kita akui dan memohon rahmat pengampunannya. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah utusan Bapa yang mengajar kami untuk melihat hal-hal positif dalam diri saudara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah
Engkaulah sabda Allah yang tidak hanya mengajarkan, namun juga membuatnya. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah utusan Allah yang benar-benar mengajarkan kerendahan hati seorang murid. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa, Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi.
marilah berdoa. Ya Allah, dalam diri Yesus Kristus Putramu, Engkau telah menaruh sabda cinta kasih-Mu. Kami mohon buatlah sabda-Mu itu berkembang subur dalam diri kami, agar kami semakin menyerupai Putramu dalam cinta kasih yang tulus kepada sesama kami. Kami bersyukur kepadamu, sepekan telah berlalu Engkau tuntun kami dalam kasih, Engkau berkati kami dalam seluruh kehidupan kami, dan semoga Engkau pula tetap menuntun kami dengan kasih dan berkat-Mu dalam perjuangan hidup kami selanjutnya. Melalui Putramu Yesus Kristus, Dialah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari Kitab Putra Sirat. Kalau ayah digoyang-goyangkan, maka sampanlah yang tinggal. Demikian pun pula keburukan manusia tinggal dalam bicaranya. Perapian menguji periu belanga penjunan. Tetapi ujian terhadap manusia terletak dalam bicaranya. Nilai ladang ditampakkan oleh buah pohon yang tumbuh di situ. Demikian pula bicara orang menyatakan isi hatinya. Jangan memuji seseorang sebelum ia bicara, sebab justru bicaralah batu ujian manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Menyanyikan syukur kepadamu ya Tuhan. Sungguh baik menyanyikan syukur kepadamu ya Tuhan. Sungguh baik menyanyikan syukur kepada Tuhan dan menyanyikan mazmur bagi nama-Mu ya yang maha tinggi, memberitakan kasih setia-Mu di waktu pagi dan kesetiaan-Mu di waktu malam. Menyanyikan syukur kepadamu ya Tuhan. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelantaran Allah kita. Sungguh baik menyanyikan syukur kepadamu ya Tuhan. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk
untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku, tidak ada kecurangan padanya. Sungguh baik menyanyikan syukur kepadamu ya Tuhan. Sabda Allah dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, sesudah hal-hal yang dapat binasa mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut adalah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberi kita kemenangan berkat Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayahmu tidak sia-sia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita berdiri, puji syukur 963. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Kamu percaya seperti bintang-bintang bila kamu berpegang pada firman kehidupan. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Dapatkah seorang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak melebihi gurunya. Tetapi orang yang telah tamat pelajarannya akan menjadi sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar dalam mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimana mungkin engkau berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar dalam matamu," padahal balok yang dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Tidak ada pohon baik yang menghasilkan buah yang tidak baik,
dan juga tidak ada pohon tidak baik yang menghasilkan buah baik. Sebab setiap pohon dikenal dari buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri orang tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hati yang baik. Tetapi orang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Sebab yang diucapkan mulut meluap dari hati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, tentu tidak dapat dipungkiri bahwa dalam kehidupan bersama dengan yang lain, kita tidak lepas dari nilai menilai, hakim menghakimi, salah mempersalahkan satu sama lain. Namun dalam kenyataan seperti itu, Injil yang kita dengarkan hari ini mengingatkan kita bahwa memang kita mempunyai tugas untuk mengingatkan atau menegur sesama kita ketika melakukan sesuatu yang salah. Tetapi lebih dari itu, terlebih dahulu kita harus introspeksi diri, melihat ke dalam diri kita sendiri. Apakah memang kemudian kita sungguh layak mengingatkan orang atau tidak? Injil memperlihatkan secara jelas kepada kita. Jangan sampai kita melihat kesalahan kecil yang dilakukan oleh sesama, tetapi kesalahan yang besar ternyata kita tidak sadari telah kita lakukan. Maka hati-hati dalam tentu saja dalam niat yang baik menegur orang, tetapi sebaiknya ketika kita mempunyai niat untuk menegur orang, mengingatkan orang akan mungkin kekurangan, mungkin kesalahannya, alangkah lebih baik bahwa kita juga mau melihat kekurangan, kesalahan, ataupun dosa kita terlebih dahulu, supaya menjadi jelas bagi kita untuk dapat melihat atau untuk dapat menilai apakah yang dilakukan oleh sesama kita itu sungguh salah atau tidak. Kita bisa membayangkan apa yang disampaikan, perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus dalam Injil yang kita dengarkan tadi, antara selumbar dan balok. Kita bisa membayangkan atau membandingkan perbedaan antara keduanya, selumbar dengan balok. Selumbar itu biasanya kecil, misalnya selumbar rambut, selumbar benang. Tidak mungkin orang mengatakan selumbar pohon ara atau selumbar yang gereja, kan tidak. Yang gereja ini besar, lebih besar dari saya, tidak mungkin dibilang selumbar. Selumbar itu kecil, ya. Dan balok pasti besar. Nah, perimbangannya adalah, kalau tadi Yesus mengatakan kita kadang-kadang melihat selumbar di mata sesama, tetapi balok yang ada di depan mata kita tidak lihat. Tentu saja ini perumpamaan, ya. Kalau ada balok di mata kita, tentu pasti kita sudah tidak melihat. Mana mungkin kita bisa melihat selumbar di mata sesama.
tetapi sesungguhnya mau memperjelas kepada kita bahwa kadang-kadang sesuatu yang salah, yang besar kesalahannya ada pada kita, tapi seringkali justru kita letakkan pada orang lain. Bahkan mungkin saja orang tidak bersalah, tetapi justru karena kesalahan kita lah, kita letakkan kesalahan itu kepada orang lain. Maka inilah yang sesungguhnya ingin dikritik oleh Yesus. Jangan kita mau mengkritik orang, tetapi justru kesalahan kita lah yang sebenarnya kita letakkan pada mereka, yang kemudian kita lihat pada orang lain. Mari Yesus mengajak kita pada lewat Injil yang kita dengarkan. Mari terlebih dahulu kita introspeksi diri, melihat diri kita sendiri. Kemudian kita dapat juga melihat, menilai, mengingatkan, menegur sesama kita yang mungkin mempunyai salah atau dosa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kalau kita hubungkan 3 bacaan atau kutipan sabda yang kita dengarkan pada minggu biasa yang ke-8 ini, maka kita dalam bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus mengingatkan kita supaya kita sungguh-sungguh selalu memautkan diri kita, mengikatkan diri kita kepada yang tak berdosa. Karena yang berdosa itu akan mengantar kita kepada maut. Sementara yang tak berdosa itu akan mengantarkan kita kepada kehidupan yang kekal. Kita memautkan diri kita pada yang tak dapat binasa. Karena yang tak dapat binasa itu akan juga mengantar kita pada kehidupan. Kalau kita memautkan diri pada yang binasa, maka kita akan berhenti tanpa mengalami kehidupan yang kekal. Dan karena itulah kita diajak untuk tetap bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kita kemenangan berkat Yesus Kristus Tuhan. Yang tak binasa, yang tak berdosa adalah Kristus Tuhan. Maka mari kita pautkan diri kita kepadanya, hidup bersamanya. Dan kalau kita sungguh mempersekutukan hidup kita dengan Tuhan, maka dikatakan oleh Rasul Paulus dalam kalimat terakhir bacaan kedua, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayahmu tidak akan sia-sia. Kalau kita tetap mengikatkan dan mempersekutukan diri kita dengan Kristus Tuhan, maka jeripayah kita tidak akan sia-sia. Mungkin saja jeripayah kita membuat kita lelah, membuat kita mungkin dalam tanda petik sengsara, tetapi semuanya tidak akan sia-sia. Ia akan berujung pada kebahagiaan sejati. Dia akan berujung pada kehidupan yang kekal. Dalam bacaan pertama dari kitab Putra Sirat, di sana ditampilkan bagaimana sungguh-sungguh kita dapat melihat seseorang atau menguji seseorang. Biasa orang mengatakan kita baru disebut manusia atau dinilai menjadi manusia yang sungguh-sungguh justru lewat perkataan kita. Kalau kita berbicara yang baik, maka kita adalah orang yang baik. Kalau kita bicaranya tidak baik,
maka di sana mencerminkan sesungguhnya kita adalah orang yang tidak baik. Jadi Putra Sirak memperlihatkan kepada kita sesungguhnya menilai seseorang itu justru dilihat dari bicaranya. Kalau bicaranya sembarangan saja, maka orang itu pasti sembarangan saja. Kalau bicaranya memang baik, maka orang itu pasti baik. Nah, diumpamakan kalau ayakan itu digoyang-goyangkan, ayakan itu saya tidak tahu bahasa Makassarnya apa itu ayakan, yang biasa dipakai tapis beras atau apa, memisahkan apa kulit dari bijinya biasa. Kalau di Toraja biasanya orang katakan senoan. Ya. Jadi kalau ayakan itu digoyang-goyangkan, maka yang tertinggal adalah sampahnya. Jadi yang diambil yang justru yang hasil dari lapisan itu. Maka demikian jugalah kita manusia, kalau kita diayak ini, maka yang terlihat, yang sesungguhnya yang terdengar, terlihat, dapat dialami orang adalah bukan hati kita, tetapi bicara kita. Nah, kalau bicaranya kita bagus, maka tentu hasil atau diri kita ini adalah orang yang baik. Nah, dikatakan bahwa kita sebagai manusia, seperti yang dikatakan dalam bacaan Injil, bahwa apa yang diucapkan oleh mulut meluap dari hati. Meluap dari hati. Kalau orang bicaranya tidak meluap dari hati, adakah? Biasa kan kalau orang ditanya, betulkah itu kau bilang? Ah, tidak, ji main-main jiki itu. Padahal sebenarnya itulah yang sesungguhnya keluar dari dirinya. Nah, karena itulah kenapa dikatakan baik dalam bacaan pertama dari Putra Sirak, bahwa justru apa yang keluar dari mulut kita, apa yang kita bicarakan, itulah mestinya menjadi ukuran dari diri kita, apakah kita ini orang baik atau tidak. Karena apa yang kita bicarakan itu sungguh meluap, keluar dari hati. Dan hati kita yang menentukan apakah kita adalah orang baik atau tidak. Hati yang baik pasti akan selalu was-was untuk menyampaikan atau mengeluarkan apa yang menjadi rasanya. Kalau orang jahat, maka dengan gampang ia akan mengatakan sesuatu yang jahat keluar dari mulutnya. Karena hatinya memang di situ sudah ada kejahatan. Tetapi tidak mungkin orang di mana hatinya bersemayam kebaikan akan selalu berkata jahat, mengucapkan hal-hal yang tidak baik. Tidak mungkin. Hati yang dipenuhi dengan kebaikan pasti akan selalu menyampaikannya lewat mulut dengan yang baik. Tetapi hati yang penuh dengan kejahatan, maka akan juga keluar penuh dengan kata-kata yang jahat. Nah, maka mari Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, lewat sabda yang kita dengarkan pada kesempatan ini, Allah mengingatkan kita dan sekaligus menegur kita supaya kita sungguh-sungguh menjaga tutur kita, menjaga lisan kita. Tentu saja seturut dengan bagaimana kita menjaga hati kita. Dan kita menjaga hati kita, Rasul Paulus mengatakan, tetaplah bersekutu dengan Kristus Tuhan. Karena ketika kita bersekutu dengan Kristus Tuhan, usaha kita untuk menjaga diri kita, menjaga hati kita, menjaga lisan kita untuk tetap baik, sungguh tidak sia-sia. Dengan kata lain, bahwa ketika kita bersekutu dengan Tuhan, kiranya kita juga dapat meneladan Kristus dalam menjalani kehidupannya sebagai manusia di dunia ini. Dan dengan demikian,
tentu kita akan beroleh rahmat dan berkat-Nya dalam seluruh perjuangan hidup kita masing-masing. Semoga demikian. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, mari kita teguhkan kembali iman kepercayaan kita dengan bersama-sama mendoakan doa iman kita syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Mari pula kita sampaikan doa-doa permohonan kita. Saudara-saudari terkasih, oleh hidup dan wafat-Nya dan juga dengan kata-kata, Yesus mengajarkan kepada kita kerahiman Allah yang selalu mengampuni, yang selalu ingin menyelamatkan orang, bukannya menghukum. Semoga kita mengikuti teladan itu. Maka marilah kita mohon kepada-Nya, tuntunlah kami di jalan menuju kehidupan. Tuntunlah kami di jalan menuju kehidupan. Semoga Yesus menunjukkan kepada gereja jalan mana yang harus kita tempuh dalam keadaan masa kini yang sulit, yaitu jalan pengampunan dan kasih, jalan keadilan dan kebenaran. Marilah kita mohon kepada-Nya, tuntunlah kami di jalan menuju kehidupan. Semoga Yesus menunjukkan jalan mana yang harus ditempuh oleh orang-orang secara jujur, mencari apa yang baik dan benar. Semoga mereka tidak disesatkan oleh pemimpin-pemimpin yang curang. Marilah kita mohon kepada-Nya, tuntunlah kami di jalan menuju kehidupan. Semoga Yesus menunjukkan jalan yang harus ditempuh oleh orang-orang yang mempunyai hasrat mulia untuk menegakkan perdamaian dan menjalin persahabatan. Marilah kita mohon kepada-Nya, tuntunlah kami di jalan menuju kehidupan. Semoga Yesus menunjukkan jalan yang harus ditempuh oleh mereka yang dengan mudah mengadili sesamanya, tetapi segan mengampuni dan sukar untuk menerima orang lain. Marilah kita mohon kepada-Nya, tuntunlah kami di jalan menuju kehidupan. Semoga Yesus menunjukkan jalan yang harus ditempuh oleh kita sendiri. Semoga kita mulai melihat kejahatan hati kita sendiri dan tidak mudah mengadili orang lain yang belum tentu salah. Karena kita sendiri mudah tergoda untuk melakukan kesalahan yang sama. Marilah kita mohon kepada-Nya, tuntunlah kami di jalan menuju kehidupan. Sejenak dalam hati kita masing-masing, kita juga sampaikan intensi atau permohonan pribadi kita. Sembari kita juga mengingat mendoakan saudara-saudari kita, keluarga atau orang-orang yang kita kasihi, yang meminta kita bantu dengan doa. Marilah kita mohon kepada-Nya, tuntunlah kami di jalan menuju kehidupan. Tuhan Yesus Kristus, bukalah mata semua orang buta yang telah menyimpang dari jalan benar. Tuntunlah kami dengan kasih dan ketekunan-Mu kepada Bapa yang mengasihi kami semua. Jadilah guru kami sekarang dan selama-lamanya. Amin. Kita lanjutkan perayaan kudus kita dengan liturgi Ekaristi.
Mohon perhatian, kolekte dilaksanakan 1 kali saat persembahan kantong merah dan kantong hijau bersamaan. Kantong merah untuk gereja dan kantong hijau untuk pembangunan. Terima kasih. Lagu persiapan persembahan Puji Syukur 384. Terimalah persembahan kami, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu, segenap kehendak dan budi. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Terimalah roti dan anggur ini, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Ini doa dan pinta kami, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Puji syukur 383. Pujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam surga, kemurahan karena menerima roti yang kami persembahkan kepadamu hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan kepada alam selamanya. Aku datang padamu, terimalah ya Tuhan, karena aku anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Persembahan syukurku, terimalah ya Tuhan, tanda bakti putra-Mu. Terima kasih Tuhan. Ku serahkan diriku, terimalah ya Tuhan, Kau lindungi hidupku. Terima kasih Tuhan. Kita siapkan lagu kudus Puji Syukur 389. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, semoga persembahan yang kami unjukkan ini menyatukan kami dalam cinta kasih yang subur bersama dengan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab Engkau begitu mengasihi dunia dengan belas kasih-Mu, sehingga Engkau mengutus seorang penebus bagi kami. Engkau menghendaki agar dia serupa dengan kami dalam segala hal, kecuali dalam hal dosa. Karena Engkau mencintai kami sama seperti Engkau mengasihi Putra-Mu.
Oleh ketaatannya kami dipulihkan untuk menerima anugerah-Mu yang sudah kami hilangkan karena dosa ketidaktaatan. Maka Tuhan bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami dengan sukacita memuliakan Dikau sambil bernyanyi. Kuduslah Engkau Tuhan sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur, sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah,
Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Bapa kami putut, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Anak domba Allah, puji syukur 410. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Penerimaan tubuh dan darah-Mu tidak menjadi hukuman dan siksaan bagiku, tetapi melindungi dan menyehatkan jiwa, raga
jagaku karena kasih sayang-Mu. Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke dalam perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Sebagai lagu komuni, puji syukur 650. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya baka, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia.
Marilah berdoa. Allah Bapa kami di surga, semoga sabda dan tubuh Kristus Putramu yang telah kami terima, menjadikan hidup kami tumbuh dan berkembang dengan subur. Dengan demikian kami dapat memberi naungan dan keamanan, keadilan dan kedamaian kepada sesama melalui cinta kasih kami yang tulus. Maka tuntun sertai berkati kami dalam seluruh perjuangan hidup kami selanjutnya, agar kami sungguh semakin mampu meneladan Kristus Putramu dan menjadi anak-anak Sahayam dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita dengarkan penyampaian paroki. Pengumuman Gereja 26-27 Februari 2022. 1. Akan menikah di Gereja Romualdus Hastoi dengan Maria Diana Jelita. Pengumuman ketiga. Wilhelmus Wahan dengan Anastasia Exin. Pengumuman pertama. Barang siapa yang mengetahui ada halangan pernikahan, harap menghubungi pastor. 2. Kolekte misa 19 dan 20 Februari 2022, kolekte gereja Rp5.064.000. Kolekte pembangunan Rp5.185.000. 3. Umat diminta mengumpulkan daun palma kering untuk dibakar menjadi abu pada hari Rabu Abu. Daun palma kering bisa dikumpulkan di sekretariat paroki atau koster. 4. Misa Rabu Abu dilaksanakan pada hari Rabu 2 Maret 2022 pukul 7 pagi, pukul 12 siang, dan pukul 18 sore. 5. Ibadat Jalan Salib diadakan dalam masa Prapaskah setiap hari Jumat pukul 17.30 yang dilanjutkan dengan misa. Pengumuman informasi penerimaan peserta didik baru SMA Katolik Raja Wali tahun ajaran 2022-2023 dapat dilihat pada papan pengumuman ataupun dapat dilihat juga pada akun sosial media SMA Katolik Raja Wali. Terima kasih, demikian pengumuman gereja kita minggu. Terima kasih kepada segenap petugas liturgi, juga kepada segenap umat yang turut hadir dalam Ekaristi Kudus kita pada kesempatan ini. Dan mari kita menutup seluruh rangkaian perayaan Ekaristi kita dengan menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pulanglah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Puji syukur 661. Andaikan aku pahami bahasa semuanya, hanyalah bahasa cinta, kunci setiap
bagaikan aku lakukan.